Dari puncak gunung hingga dasar laut, planet kita dihiasi dengan jutaan spesies, masing-masing dengan keunikan dan peran mereka sendiri dalam jalinan kehidupan yang rumit. Di seluruh penjuru dunia, terdapat hewan-hewan yang begitu unik, hingga hanya bisa ditemukan di tempat tertentu. Bayangkan, komodo dengan ukuran raksasa yang menjelajahi pulau-pulau vulkanik, kakapo si burung beo nokturnal yang menyapa malam dengan aroma manisnya, atau axolotl dengan kemampuan regenerasinya yang menakjubkan. Keunikan mereka menjadikan mereka sebagai simbol keanekaragaman hayati yang luar biasa di planet kita. Mereka adalah mahakarya evolusi, hasil adaptasi selama ribuan tahun terhadap lingkungan yang khas. Namun sayang, sebagian besar dari mereka menghadapi ancaman yang serius. Hilangnya habitat, perburuan liar, dan perubahan iklim telah mendorong banyak spesies ini ke jurang kepunahan. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menjelajahi beberapa sudut terpencil di planet ini untuk bertemu dengan makhluk-makhluk luar biasa ini. Mari kita selami kehidupan mereka, pahami tantangan yang mereka hadapi, dan temukan mengapa keberadaan mereka begitu penting bagi kita semua. Perjalanan kita dimulai di Kepulauan Vulkanik Indonesia, rumah bagi makhluk purba yang menakjubkan, komodo. Bayangkan, reptil raksasa ini dengan panjang mencapai 3 meter, menjelajahi hutan dan pantai, meninggalkan jejak di pasir vulkanik yang hitam. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, predator puncak di habitatnya yang keras. Keberadaan mereka telah lama menjadi legenda, dikisahkan turun-temurun oleh penduduk setempat. Gigitan mereka yang mengandung racun mematikan, melumpuhkan mangsa dengan cepat. Namun di balik reputasinya yang menakutkan, komodo adalah makhluk yang menarik. Indera penciumannya yang tajam, kemampuan untuk mendeteksi bangkai dari jarak jauh, dan strategi berburunya yang cerdik, semuanya merupakan bukti adaptasi evolusioner yang luar biasa. Taman Nasional Komodo, sebuah situs warisan dunia UNESCO, menjadi benteng terakhir bagi spesies ini. Di sini di pulau-pulau vulkanik yang tandus namun indah, kita dapat menyaksikan kehidupan komodo di alam liar. Menyaksikan mereka berjemur di bawah sinar matahari pagi, mengamati pergerakan mereka yang lamban namun penuh perhitungan, mengingatkan kita pada kekuatan dan keindahan alam yang tak tertandingi. Namun, keberadaan komodo, seperti halnya banyak makhluk luar biasa lainnya di planet ini, kini terancam. Aktivitas manusia, termasuk perusakan habitat dan perburuan liar, telah menyebabkan penurunan populasi mereka. Melindungi komodo dan habitatnya adalah tugas kita bersama, sebuah tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup salah satu makhluk prasejarah terakhir di bumi. Dari pulau-pulau vulkanik Indonesia, kita terbang melintasi samudra luas menuju Selandia Baru, sebuah negara kepulauan yang terisolasi di Pasifik Selatan. Di sini, di tengah hutan hujan lebat dan lembah-lembah yang diselimuti kabut, hiduplah kakapo, burung beo nokturnal yang unik dan penuh teka-teki. Kakapo adalah burung yang berbeda. Ia tidak bisa terbang, tubuhnya bulat dan gempal, dan ia memiliki bulu berwarna hijau lumut yang memberikan kamuflase sempurna di lantai hutan. Kakapo dikenal dengan sifatnya yang jinak dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka sering mendekati manusia, menghirup aroma mereka dengan rasa ingin tahu yang lucu. Aroma manis yang khas, sering digambarkan seperti bunga madu atau sarang lebah memancar dari bulu mereka, sebuah adaptasi yang menarik, yang fungsinya masih menjadi misteri. Sayangnya, keunikan kakapo juga menjadi kelemahannya. Ketidakmampuan mereka untuk terbang, sifatnya yang ramah, dan aroma yang khas membuat mereka menjadi mangsa yang mudah bagi predator introduksi seperti kucing dan tikus. Akibatnya, populasi kakapo mengalami penurunan drastis. Namun, harapan masih ada. Program konservasi intensif yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru dan organisasi lingkungan telah berhasil meningkatkan jumlah kakapo secara perlahan. Dengan dedikasi dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa burung beo unik ini akan terus menghiasi hutan Selandia Baru untuk generasi mendatang. Perjalanan kita berlanjut ke Amerika Utara, tepatnya ke Meksiko, di mana kita akan menemukan keajaiban alam yang lain, axolotl. Makhluk air yang unik ini, dengan tubuh yang mirip kadal dan insang berbulu yang menyerupai mahkota, hidup di sebuah labirin kanal dan danau air tawar di Xochimilco, dekat Mexico City. Axolotl sering disebut sebagai ikan berjalan, meskipun mereka sebenarnya adalah amfibi. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk tetap berada dalam fase larva sepanjang hidup mereka.
sebuah fenomena yang dikenal sebagai neoteny. Namun, yang membuat axolotl benar-benar istimewa adalah kemampuan regenerasi mereka yang luar biasa. Bayangkan, axolotl dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang, termasuk tungkai, ekor, bahkan bagian dari jantung dan otak mereka. Kemampuan luar biasa ini telah lama memikat para ilmuwan, dan menjadikan axolotl sebagai subjek penelitian penting dalam bidang kedokteran regeneratif. Sayangnya, axolotl juga termasuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Pencemaran air, hilangnya habitat alami mereka akibat urbanisasi, dan introduksi spesies invasif, telah menyebabkan penurunan populasi axolotl secara drastis. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melestarikan makhluk luar biasa ini, dan habitat mereka. Program penangkaran di kebun binatang dan lembaga penelitian bertujuan untuk meningkatkan jumlah axolotl, sementara upaya restorasi habitat berusaha untuk mengembalikan kanal-kanal Xochimilco ke kondisi aslinya. Chapter 4, Okapi, Misteri Bergaris di Jantung Afrika. Dari benua Amerika, kita berpindah ke jantung benua Afrika, menuju hutan hujan lebat di Republik Demokratik Kongo. Di sini, di bawah kanopi hutan yang rindang dan lembab, hiduplah okapi, makhluk yang sering disebut sebagai jerapah hutan atau zebra hutan. Penampilan okapi memang unik, tubuhnya menyerupai jerapah, tetapi dengan kaki belakang yang bergaris-garis putih dan hitam mirip zebra. Okapi adalah hewan yang sangat pemalu dan soliter, jarang terlihat di alam liar. Mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka menyendiri di dalam hutan lebat, mencari dedaunan, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya untuk dimakan. Lidah mereka yang panjang dan fleksibel, yang dapat mencapai panjang hingga 35 cm, membantu mereka menjangkau dedaunan yang tinggi dan menjilati garam mineral dari tanah. Keberadaan okapi pertama kali diketahui oleh dunia barat pada awal abad ke-20, ketika seorang penjelajah Inggris bernama Sir Harry Johnston mendapatkan sepotong kulit okapi dari penduduk setempat. Penemuan ini menimbulkan sensasi di kalangan ilmuwan dan publik, yang terpesona oleh keberadaan makhluk yang seolah-olah berasal dari dongeng ini. Sayangnya, okapi juga menghadapi ancaman yang semakin meningkat di habitat aslinya. Perburuan liar untuk daging, kulit, dan bagian tubuh lainnya, serta hilangnya habitat akibat deforestasi dan penambangan, telah menyebabkan penurunan populasi okapi secara signifikan. Chapter 5, Saola, Unicorn Asia yang tersembunyi. Perjalanan kita mencari hewan-hewan langka, membawa kita ke pegunungan terpencil di Asia Tenggara, tepatnya di perbatasan antara Vietnam dan Laos. Di sini, di lereng-lereng yang diselimuti kabut dan lembah-lembah yang curam, hiduplah Saola, salah satu mamalia paling langka dan misterius di dunia. Saola, yang sering dijuluki Unicorn Asia, adalah makhluk yang menakjubkan dengan tanduk panjang dan ramping yang menjulang dari kepalanya. Saola baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan pada tahun 1992, ketika sekelompok ilmuwan menemukan tengkorak Saola dengan tanduk yang tidak biasa di rumah seorang pemburu di Vietnam. Penemuan ini mengejutkan dunia ilmu pengetahuan, karena Saola adalah mamalia berukuran besar pertama yang ditemukan di alam liar dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun. Sejak penemuannya, Saola telah menjadi salah satu hewan paling dicari oleh para ilmuwan dan konservasionis. Namun, Saola adalah hewan yang sangat langka dan sulit ditemukan. Mereka hidup di hutan pegunungan yang terpencil dan sulit dijangkau, dan mereka sangat pemalu dan menghindari kontak dengan manusia. Ancaman terbesar bagi Saola adalah perburuan liar dan hilangnya habitat. Saola sering terjerat dalam perangkap yang dipasang untuk hewan lain, dan hutan tempat mereka tinggal semakin terfragmentasi akibat deforestasi dan perambahan manusia. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi Saola dari kepunahan. Pemerintah Vietnam dan Laos telah menetapkan kawasan konservasi di habitat Saola, dan organisasi konservasi sedang bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengurangi perburuan liar dan mempromosikan praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan. Saat perjalanan kita mencapai akhirnya, kita diingatkan akan keanekaragaman hayati yang luar biasa di planet kita, dan pentingnya melestarikan spesies-spesies yang menakjubkan ini. Hewan-hewan langka yang telah kita temui, Komodo kakapo, axolotl, okapi dan Saola, adalah harta karun alam yang perlu kita jaga untuk generasi mendatang.
Keberadaan mereka tidak hanya memperkaya keanekaragaman hayati planet kita, tetapi juga memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang proses evolusi dan adaptasi di alam. Mereka juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan jasa ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Marilah kita semua berkomitmen untuk melindungi spesies-spesies langka ini dan habitat mereka. Dengan mendukung upaya konservasi, mengurangi jejak ekologis kita dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati kita, dapat membantu memastikan bahwa makhluk-makhluk luar biasa ini akan terus menghiasi planet kita untuk generasi-generasi yang akan datang. Apakah Anda pernah mendengar tentang hewan-hewan ini? Atau mungkin Anda tahu hewan langka lainnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya.